Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Maya ya. Sekarang kita akan membahas materi berikutnya ya, materi yang terakhir sebelum kalian PHT ya. Ya, di sini kita akan belajar menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, ada dua caranya. Ya, rumusnya ada dua, yaitu memakai faktor seperti itu, x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Kemudian ada yang kedua dengan rumus jumlah dan hasil kali akar. Yang pertama x kuadrat dikurangi, ingat-ingat ya, rumusnya itu pertama dikurangi, kemudian jumlah hasil akarnya apa, x1 tambah x2 dikali x ditambah x1 kali X2. Yang pertama penjumlahan, yang kedua adalah perkalian. Ingat, sebelum penjumlahan itu rumusnya dikurangi, kayak gitu ya. Nah, kemudian contoh soal pertama, kita lihat di sini, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 3. Jika ada soal seperti itu, berarti kita menjawabnya pertama kali adalah X1-nya, akarnya yang pertama itu X1 ya, itu 4. Dan X2-nya adalah min 3. Jika memakai rumus faktor, berarti bagaimana caranya? Nah, itu rumus faktor tadi yang nomor 1 ya, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan saja akarnya, berarti X dikurangi 4, dalam kurung X min dikurangi X dikurangi negatif 3, itu dalam kurung ya, X2 nya kan negatif 3. Nah, kemudian bagaimana? X min 4 nya tetap, kemudian min ketemu min itu plus, jadi X plus 3 sama dengan 0. Kemudian bagaimana Bu caranya? Nah, ini berarti kalian kali panah-panah ya, dulu waktu kelas 8, kelas 7 deh, Bu Maya sudah pernah jelaskan. Yang pertama X dikali X, itu nanti X kuadrat ya. Kemudian depan kali depan, kemudian depan kali belakang ya. Itu panahnya X kali 3 plus 3. Kemudian belakang kali depan, min 4 kali X itu min 4X. Kemudian min 4 kali 3 itu min 12. Nah, itu hasilnya ya. Kemudian bagaimana Bu? X kuadrat 3X kurangi 4X, 3 kurangi 4 itu min 1. Berarti X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, itu adalah persamaan kuadratnya. Oke. Sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang akarnya min 5 dan 4. Jadi akar pertama itu X1 sama dengan negatif 5 dan X2 sama dengan 4. Cara 2 pakai rumus jumlah dan hasil kali akar. Rumusnya diingat-ingat, ini wajib ini. Besok PHT keluar. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin saja itu akar-akarnya ke dalam rumusnya. Berarti X kuadrat kurangi X1-nya tadi min 5 ditambah 4 dikali X ditambah X1 kali X2 min 5 kali 4. Nah, berarti hasilnya gimana Bu? Nah, X kuadrat min 5 tambah 4 itu min 1, X tambah min 5 kali 4 itu min 20. Kemudian X kuadrat min ketemu min itu plus, jadi X kuadrat plus X min plus ketemu min itu min, jadi min 20. Jadi X kuadrat tambah X kurangi 20 sama dengan 0 ya. Kemudian contoh soal 3. Nah, ini agak susah ya, coba dipahami. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 5 X tambah 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2. Nah, berarti jawabnya bagaimana? Ada dua langkah ya. Yang pertama, sebentar, di situ kan sudah ada akar-akar persamaan kuadrat. Yang X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0 itu akar-akarnya X1 dan X2. Kita belum tahu ya. Nah, kalau ada akar-akar baru, bukan X1 tambah X2, bukan S1 dan S2, tapi 3X1 dan 3X2, berarti kita cari penjumlahan hasil akar dan perkalian hasil akar. Nah, kita coba lihat caranya. Pertama kita harus
mengetahui persamaan kuadrat lamanya. Nah, itu rumusnya ya. Nah, X kuadrat dari yang diketahui, persamaan kuadratnya X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Nah, di situ A-nya ya, A itu yang nempel pada X kuadrat. Itu berapa angkanya? Nggak ada ya, nggak ada itu maksudnya itu 1. Jadi, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 4. Ya. Kemudian kalian tahu rumus penjumlahan hasil akar itu S1 tambah S2 rumusnya apa? Min B per A. Jadi min B-nya itu 5 per 1, berarti min 5 bagi 1 itu min 5. Kemudian perkaliannya bagaimana? C per A. Berarti C-nya 4, A-nya per 1. Berarti 4 bagi 1, 4. Nah, kita simpan dulu tadi. X1 tambah X2 itu min 5, dan X1 kali X2 itu sama dengan 4. Kemudian, nah ini langkah kedua, persamaan kuadrat barunya bagaimana, Bu? Nah, persamaan kuadrat barunya berarti gini. X kuadrat dikurangi, tadi kan akar-akar yang diminta itu kan 3X1 tambah dan 3X2, berarti X kuadrat dikurangi 3X1 tambah 3X2 dikali X ditambah 3X1 kali 3X2 sama dengan 0. Nah, berarti gimana itu? Kita tulis dulu ya, X kuadrat itu X kuadrat. Nah, 3 itu bisa keluar ya, penjumlahan ya, bukan langsung dijumlahkan ya jadi 6, bukan, tapi 3-nya nanti keluar, kan sama-sama 3 keluar, berarti tinggal X1 tambah X2. Kemudian apa itu yang belakang, karena perkalian berarti bisa langsung dikali, 3 kali 3 9. Udah. Nah, dari situ kita udah bisa melihat ya, di situ ada di dalam kurung X1 tambah X2, di dalam kurung juga X1 kali X2. Berarti tinggal gimana? Masukkan yang di atas pol itu ya, penjumlahan dan perkalian hasil akarnya yang lama itu. Jadi X kuadrat kurangi 3 kali X1 tambah X2 tadi berapa? Negatif 5 ditambah 9 kali X1 kali X2 itu 4. Nah, jadi hasilnya berapa? X kuadrat negatif 3 kali negatif 5 itu positif 15 atau plus 15. Ya, X kuadrat tambah 15X tambah 36 sama dengan 0. Yaitu ya jawabannya. Nah, sekian dan terima kasih ya anak-anak. Semangat belajar untuk PHT besok. Kunci sukses adalah usaha, berdoa, ridho Allah dan sedekah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.